Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijaksanaan tidak datang dari kata-kata semata, tetapi dari bagaimana kita berani mengambil perubahan kecil menuju langkah yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Ade Nurul Azizatul Aziza dengan NIM 24011350001 dari program studi bioteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila pada era reformasi. Selaku guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Siti Syarifah Wafika Wardah SHMH. Era reformasi dimulai pada tahun 1998. Nah, ternyata pada era reformasi ini terjadi banyak sekali tuntutan, yaitu amandemen pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nah, ternyata Orde Reformasi ini dianggap sebagai warisan dari Orde Baru yang dianggap menyimpang dan perlu dihapuskan, termasuk di dalamnya itu Pancasila. Pada Orde Reformasi, Pancasila itu seakan-akan dipinggirkan dan mengalami hibernasi sehingga tidak ada lagi yang berusaha menggunakannya. Pada era reformasi, banyak sekali masyarakat yang melupakan Pancasila. Hal ini pun diakui oleh mantan Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2011. Telah menjadi fenomena umum bahwa pada awal reformasi tahun 1998 Pancasila itu tampak redup. Seperti yang dikatakan oleh Jimmy Asidik 2009, terjadi perubahan yang sangat menarik, yaitu sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, Pancasila tidak lagi diucapkan, diuji dan dibahas baik itu dalam kenegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Nah, ternyata hal ini itu disebabkan karena lajunya liberalisasi di segala bidang, baik itu politik, hukum maupun ekonomi yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Salah satu keputusan penting kenegaraan perihal Pancasila dikeluarkan oleh Penetapan MPR tahun 1998 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Keluar Penetapan MPR tahun 1998 ini itu menjadi momen penting dan bersejarah mengenai bagaimana bangsa ini memahami, menyikapi, dan sekaligus bertindak mengenai Pancasila. Pancasila yang pada masa Orde Baru itu telah disakralkan dan dijadikan legitimasi ideologis untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan. Boleh jadi karena tuntutan gerakan-gerakan pada era reformasi yang menolak semua hal tentang Orde Baru, makanya Pancasila itu ikut terdiskreditkan secara jauh dan salah satu keputusan penting Orde Baru pun turut dirobohkan. Pada era reformasi ternyata tidak lagi alergi dengan Pancasila. Semangat reformasi justru ingin kembali dan menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga ingin memperlakukan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pancasila yang pada masa era reformasi tampak dipinggirkan pun mulai diperbincangkan, bahkan diperdebatkan oleh masyarakat untuk mencari makna dan kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dinamika Pancasila ditandai dengan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi atau UKPPID melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 19 Mei 2017. Namun karena UKPID ini dirasa belum sempurna, baik itu dari segi organisasi, fungsi maupun tugasnya, maka dibentuklah penggantinya, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017.
BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas BPIP yaitu membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terbitan Sekretaris MPR 2012 dikatakan bahwa Pancasila telah membimbing kehidupan lahir batin yang semakin baik dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan dan diterima sebagai dasar negara. Dalam Pancasila pun tercantum kepribadian bangsa Indonesia yang telah diuji kebenarannya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan Pancasila dari negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Orde Reformasi yang pada awalnya mendiskreditkan Pancasila karena dianggap merupakan warisan atau bagian dari Orde Baru yang menyimpang, pada perkembangan selanjutnya bisa menerima kembali Pancasila. Rakyat Indonesia maupun penyelenggaraan negara juga mengakui bahwa Pancasila itu adalah produk yang bersejarah, berasal dari warisan jenius para pendiri bangsa. Nilai-nilainya merupakan living reality, memiliki dimensi realitas, idealis, fleksibel, serta fungsional untuk terus berada di dalam diri bangsa Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila sendiri yaitu sebagai pemersatu bangsa untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu mampu bertahan walaupun terdapat berbagai keanekaragaman suku bangsa. Baik, itulah yang dapat saya